selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Masih semangat kan belajarnya? Bagaimana kabar hari ini? Doa ibu untuk kalian semuanya, semoga kalian semua selalu sehat dan tetap semangat belajar. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar dari tematik 1F, subtema 1, pembelajaran 1 tentang ciri-ciri lingkungan rumah sehat. Namun, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Tuhan, dampingi kami selama belajar agar kami dapat memahami pelajaran hari ini dengan baik. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku, kita semua ingin hidup sehat. Nah, supaya sehat, kita perlu menjaga kesehatan. Salah satunya adalah menjaga kesehatan lingkungan. Kita bernyanyi dulu ya. Kita bernyanyi bersama-sama. Anak-anakku yang terkasih, salah satu cara menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan adalah membersihkan rumah kita. Sekarang kita akan membaca cerita yang berjudul Membersihkan Rumah. Kita baca bersama-sama ya. Membersihkan rumah. Hari ini hari Minggu. Semua anggota keluarga Melati libur. Banyak kegiatan yang biasa dilakukan di hari libur. Beribadah bersama, rekreasi keluarga,
berolahraga, dan membersihkan lingkungan rumah. Hari ini Pak Sigit mengajak keluarganya membersihkan lingkungan rumah. Menyapu dan mengepel lantai dilakukan oleh Melati dan Kak Bintang. Pak Sigit dibantu Kak Bintang membersihkan taman dan kebun. Pak Sigit menasihati Melati, Kak Bintang, dan Mentari. Mereka harus saling menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan dengan cara menjaga kebersihan badan, menjaga kebersihan lingkungan, berolahraga secara teratur, makan makanan bergizi seimbang, dan istirahat yang cukup. Lingkungan yang sehat selalu bersih, cukup sinar matahari sehingga tampak terang, banyak tanaman sehingga udara terasa segar dan tidak lembab. Setelah dibersihkan, lingkungan menjadi bersih, rapi, dan asri. Banyak tanaman bunga membuat pemandangan menjadi asri. Semua merasa senang bekerja bersama-sama. Keluarga Melati selalu hidup rukun. Mereka tidak pernah bermusuhan dan bertengkar. Hidup rukun dan bekerja sama sesuai sila kelima Pancasila. Melati dan keluarganya betah tinggal di rumah. Bagaimana anak-anakku? Kalian sudah pintar membaca cerita. Setelah membaca cerita, sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang isi cerita yang kita baca tadi. Kita jawab bersama-sama ya. Kapan keluarga Melati libur? Siapa yang ingat? Dalam cerita tadi, kapan keluarga Melati libur? Pintar. Keluarga Melati libur pada hari Minggu. Pertanyaan kedua, kegiatan apa saja yang biasa dilakukan keluarga Melati? Siapa yang mau jawab? Hebat. Kegiatan yang biasa dilakukan keluarga Melati adalah beribadah bersama, rekreasi keluarga, berolahraga, dan membersihkan lingkungan rumah. Pertanyaan ketiga, apa yang dilakukan keluarga Melati hari ini? Pintar. Hari ini keluarga Melati membersihkan lingkungan rumah. Berikutnya, siapa yang menyapu dan mengepel lantai? Iya, Melati dan Kak Bintang yang menyapu dan mengepel lantai. Pertanyaan berikutnya, kapan taman dan kebun dibersihkan? Yo, kapan taman dan kebun dibersihkan? Betul, taman dan kebun dibersihkan pada hari Minggu. Berikutnya, bagaimana cara menjaga kesehatan? Ayo, ada yang mau bantu Ibu Guru? Pintar. Menjaga kesehatan dengan cara menjaga kebersihan badan, menjaga kebersihan lingkungan, berolahraga secara teratur, makan makanan bergizi seimbang, dan istirahat yang cukup. Pertanyaan berikutnya, bagaimana keadaan lingkungan rumah setelah dibersihkan? Siapa yang tahu? Pintar. Keadaan lingkungan rumah setelah dibersihkan
menjadi bersih, rapi, dan asri. Berikutnya, bagaimana perasaan mereka saat bekerja bersama? Iya, bagus. Saat bekerja bersama, mereka sangat senang. Pertanyaan berikutnya, sikap apa yang sesuai dengan sila kelima Pancasila? Ada yang bisa jawab? Pintar, luar biasa. Sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila adalah hidup rukun dan bekerja sama. Pertanyaan terakhir, bagaimana hidup keluarga Melati? Iya, keluarga Melati hidup rukun. Anak-anakku yang terkasih, setelah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan, sekarang kita akan mengamati gambar rumah dan lingkungannya. Pada gambar ini merupakan contoh lingkungan rumah yang sehat. Apakah kalian tahu bagaimana ciri-ciri lingkungan yang sehat? Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, bersih, tidak ada sampah. Coba kita perhatikan. Di rumah ini sangat bersih. Tidak ada sampah yang berserakan. Rumah yang bersih, tentu saja penghuninya akan sehat. Kemudian yang kedua, cukup sinar matahari. Coba kalian perhatikan lagi. Suasana di lingkungan rumah ini adalah terang. Rumahnya banyak jendela dan juga ventilasi atau lubang angin. Yang ada di atas jendela itu adalah lubang angin. Sehingga sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui lubang angin tersebut. Kemudian yang berikutnya, udara segar karena banyak tanaman. Coba perhatikan, di halaman rumah banyak sekali tanaman-tanaman yang tumbuh subur, sehingga membuat udara menjadi segar. Kemudian juga tidak lembab, karena udaranya segar maka tidak lembab. Kita perhatikan lagi, bagaimana dengan saluran airnya? Pintar, saluran air mengalir lancar, bahkan airnya juga sangat bersih. Anak-anakku yang terkasih, selain memelihara kesehatan lingkungan di sekitar kita, kita juga harus memelihara kesehatan kita. Bagaimana caranya? Kita amati satu persatu ya. Yang pertama adalah makan makanan bergizi seimbang. Jadi kita harus makan makanan yang bergizi. Makan nasi, sayur, lauk, buah, dan supaya lebih sempurna lagi, boleh ditambah minum susu. Anak-anakku, jangan lupa ya, sebelum dan sesudah makan kita berdoa dulu, mencuci tangan terlebih dahulu. Dan kalau mau mengambil makanan, kita harus mengambil makanan sendiri. Kita harus makan sendiri. Dan setelah selesai, juga harus mencuci piring sendiri. Kemudian yang kedua adalah menjaga kebersihan tubuh dengan cara mandi secara teratur. Ya, usahakan paling tidak mandi sehari 2 kali. Jangan lupa memakai sabun dan juga keramas memakai sampo agar badan kita tetap sehat dan segar. Kemudian yang berikutnya adalah berolahraga secara teratur.
Kalian bisa berolahraga sendiri, bisa juga berolahraga bersama keluarga. Nah, olahraga yang paling mudah dan murah adalah jalan atau berlari. Berikutnya adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang paling baik adalah tidur. Ya, kita biasakan tidur siang. Tidur siang yang baik kurang lebih selama 2 jam supaya badan kita tetap sehat dan segar kembali. Ingat ya anak-anakku, biasakan untuk tidur siang tanpa disuruh oleh orang tua. Berikutnya adalah menjaga kebersihan lingkungan rumah kita. Bagaimana caranya? Bisa dengan menyapu lantai, menggunakan sapu ijuk, atau menyapu halaman seperti pada gambar ini, menggunakan sapu lidi. Bisa juga mengepel atau mengelap benda-benda yang ada di rumah, ya, mengelap meja, kursi, atau pajangan. Tapi ingat, harus hati-hati. Jangan sampai ada benda atau barang yang pecah atau rusak. Bisa ya anak-anakku? Anak-anakku, apakah kalian tahu gambar apa ini? Iya, pintar. Ini adalah gambar padi dan kapas. Padi dan kapas adalah lambang sila kelima Pancasila. Padi adalah bahan makanan pokok penduduk Indonesia. Padi digiling menjadi beras, beras ditanak menjadi nasi yang setiap kali kita makan. Meskipun tidak semua penduduk Indonesia makanan pokoknya adalah nasi. Namun, sebagian besar penduduk Indonesia makanan pokoknya adalah nasi. Kapas adalah salah satu bahan pakaian yang kita pakai. Kapas dipintal menjadi benang, lalu ditenun menjadi kain. Kemudian kain itu dijahit dan jadilah baju yang kita pakai sehari-hari. Jadi, padi dan kapas melambangkan kesejahteraan pangan dan sandang penduduk Indonesia. Pangan atau makanan dan sandang atau pakaian merupakan kebutuhan pokok kita selain papan atau rumah. Tentu kalian masih ingat kan bunyi sila kelima Pancasila? Nanti kalian tulis ya bunyi sila kelima Pancasila di buku tematik halaman 12. Tulis yang rapi ya. Baiklah anak-anakku yang terkasih, nanti kalian juga dapat mengerjakan soal-soal latihan yang ada di buku tematik kalian sesuai dengan tugas dari ibu guru. Sekarang kita akan refleksi dulu sebelum mengakhiri pelajaran. Apakah saya senang dapat menyebutkan ciri-ciri lingkungan yang sehat? Apakah saya senang dapat menyebutkan cara menjaga kesehatan? Apakah saya senang bekerja sama dengan rukun bersama keluarga? Setelah kita refleksi, sekarang kita akan melakukan aksi. Saya akan menjaga kesehatan lingkungan rumah. Saya akan bekerja sama dengan rukun untuk mengerjakan pekerjaan rumah.
Baiklah anak-anakku yang terkasih, kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas pendampingan-Mu selama belajar, sehingga kami dapat memahami pelajaran hari ini dengan baik. Amin. Santa Maria de la Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku semuanya. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat ya. Tuhan memberkati.